Di sebuah jalan sepi, seorang anak yatim penjual gorengan terpaksa menyerahkan semua yang dia miliki kepada seorang oknum polisi yang rakus akan uang haram. Namun, tanpa disadari, tindakan itu membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam darahnya, kekuatan yang bahkan tak ia ketahui ada dalam dirinya. Ketika ribuan ular tiba-tiba keluar dari mulut sang polisi, peristiwa itu hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih gelap. Siapa sebenarnya anak yatim itu? Dan bagaimana azab tak terduga bagi sang polisi membuka pintu pada sebuah takdir yang tak bisa dielakkan? Temukan jawabannya dalam kisah balasan terhadap ketidakadilan yang tak terhingga ini. Pagi itu, Dito bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, dan udara pagi yang masih segar menyentuh kulitnya yang tipis. Seperti biasa, Dito harus menyiapkan gorengan yang akan dijual sepanjang hari di pinggir jalan. Meskipun tak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit tentang kehidupannya yang penuh perjuangan, ia masih merasa bersyukur bisa bertahan. Setidaknya, ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dito seorang diri di rumah reotnya yang kecil. Ibu sudah lama meninggal, dan ayahnya entah kemana. Hidupnya kini tergantung pada dirinya sendiri dan pada gerobak gorengan yang selalu setia menemaninya. Ia tak pernah berhenti berjualan, meski terkadang perutnya kosong dan hanya ada sedikit uang di sakunya. Dito, udah siap? Suara ibu pemilik warung yang biasa membeli gorengan darinya terdengar dari luar. Dito buru-buru menyelesaikan persiapan terakhir. Gerobaknya sudah terisi penuh dengan gorengan yang sudah ia buat semalam, siap untuk dijual. Siap, Bu. Sekarang saya bawa. Ya, jawab Dito dengan semangat, meskipun ada sedikit rasa lelah di dalam dirinya. Di luar, udara sudah mulai terasa panas. Jalanan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang menjadi saksi setiap harinya. Dito menuntun gerobak kecilnya ke tempat biasa, di tepi jalan dekat pasar, di bawah naungan pohon besar yang memberikan sedikit perlindungan dari terik matahari. Ini adalah tempatnya yang sudah dikenal. Setiap hari, ada saja orang yang berhenti membeli gorengan darinya, meskipun hanya beberapa potong. Hari itu, Dito merasa sedikit lebih berharap. Ia menyadari bahwa kadang ada pelanggan yang tidak hanya membeli gorengan, tapi juga memberikan sedikit percakapan yang membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. Tapi, kebahagiaan sekecil itu seolah-olah hanya menjadi pelipur lara sementara. Namun, pagi ini berbeda. Ketika Dito sedang menyusun gorengan di atas meja kecil di samping gerobaknya, tiba-tiba seorang pria berpakaian seragam polisi mendekat. Pria itu tampak besar, dengan wajah yang keras dan mata yang tajam. Dito langsung merasakan firasat buruk. Anak kecil, itu daganganmu sudah bagus, tapi kamu harus bayar ke saya, kata pria itu dengan suara yang berat, seakan sudah biasa meminta-minta. Dito mematung sejenak. Bayar? Untuk apa, Pak? Untuk biaya keamanan, nak, jawab pria itu sambil menunjuk ke sekitar. Di sini, banyak yang bisa ganggu daganganmu. Kalau nggak mau ribet, bayar saja, katanya dengan nada yang seolah tak memberi pilihan. Dito merasa bingung. Sebenarnya, ia sudah sering mendengar tentang pungli dari beberapa orang yang lewat, tapi tidak pernah sampai sejelas ini. Biasanya, orang-orang itu hanya sekadar mengancam tanpa benar-benar meminta uang. Namun kali ini, pria itu tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menawar. Matanya tajam menatap Dito, seolah menuntut. Kalau nggak ada, nggak bisa jualan. Di sini, tambah pria itu dengan suara yang lebih keras. Kamu pikir siapa yang bisa jaga tempat ini kalau bukan kami? Dito menelan ludahnya. Hatinya berdebar kencang. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk beberapa kebutuhan dasar. Jika ia menyerahkan uangnya, itu berarti ia harus mengurangi jumlah gorengan yang ia buat. Hari ini mungkin tidak akan ada uang lebih untuk makan malam. Namun, jika ia menolak, ia khawatir akan ada masalah yang lebih besar. Keamanan jalanan bukan hal yang bisa ia hadapi sendirian. Dengan tangan gemetar, Dito merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang yang ia kumpulkan sepanjang minggu.
Itu adalah uang hasil kerja kerasnya yang hanya cukup untuk makan selama beberapa hari ke depan. Ia merasa sesak di dada, tetapi ia tidak punya pilihan. Ini, Pak. Dito menyerahkan uang itu dengan wajah yang menahan kesedihan. Polisi itu memungut uang dengan cepat, lalu menatap Dito dengan senyum yang tampak sinis. Bagus. Jangan lupa, kalau kamu nggak bayar lagi, nanti bisa lebih susah, ya? Katanya sebelum berbalik dan berjalan pergi dengan langkah penuh keyakinan. Dito hanya bisa menatap punggung polisi itu yang semakin menjauh. Rasa marah mulai berkecamuk dalam dirinya. Ia merasa sangat lemah. Kenapa kehidupan ini begitu tidak adil? Kenapa orang seperti dia harus terus-menerus diperlakukan seperti ini? Apa yang bisa ia lakukan untuk melawan ketidakadilan yang semakin merajalela? Namun, di tengah-tengah perasaan kecewa itu, Dito mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Satu-satunya pilihan adalah tetap berjualan dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan bisa membalas ketidakadilan ini. Saat sore menjelang, langit berubah menjadi oranye kemerahan. Dito masih berdiri di tepi jalan, melayani pelanggan yang datang. Namun, perasaan di hatinya tetap penuh amarah yang terpendam. Terkadang, hidup terasa seperti sebuah permainan yang tidak adil, dan ia hanya bisa menunggu giliran untuk dipermainkan. Ia berharap suatu hari nanti, nasib akan berpihak padanya. Tapi siapa sangka, hari itu adalah hari yang mengubah hidupnya selamanya. Dito duduk di bangku kayu kecil yang ada di sebelah gerobaknya. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, panasnya matahari tak pernah melunturkan semangatnya untuk berjualan gorengan. Namun, meski ada orang-orang yang berhenti membeli gorengan dari gerobaknya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pikirannya selalu kembali pada kejadian pagi tadi, ketika polisi itu meminta uang biaya keamanan dengan nada mengancam. Duh, kenapa ya hidup begini? Gumam Dito dalam hati. Matanya menatap kosong ke jalanan yang ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Meskipun ia sudah biasa dengan keramaian kota ini, kali ini rasanya seperti ada yang salah. Ia merasa seolah dunia ini sedang mengujinya. Mengujinya dengan cara yang begitu berat. Perasaan itu semakin memburuk saat ia melihat teman-temannya di sekitar warung yang sering ia lewati. Mereka tampak tidak punya masalah seperti dirinya. Ada yang pergi dengan senyum lebar, menikmati hidup mereka, meski dengan pekerjaan yang sederhana. Sementara dia, seorang anak yatim yang terpaksa menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan gorengan. Hidupnya terasa tak adil, dan ia merasa sangat kesepian. Meski ada orang-orang yang datang dan membeli dagangannya, Dito tahu mereka hanya sebatas pelanggan. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan dirinya. Dito, nanti sore bantuin aku bawa gorengan lagi ya? Tanya Bu Rini, pemilik warung tempat Dito biasa menaruh gorengannya. Bu Rini sudah seperti ibu kedua baginya. Wanita parubaya itu sangat baik padanya dan selalu memberikan sedikit makanan untuk Dito jika ia kelaparan. Siap, Bu. Pasti, kok, jawab Dito sambil tersenyum. Meski hatinya sedikit berat. Ia tahu, meskipun Bu Rini baik, ia tetap tidak bisa berharap terlalu banyak pada orang lain. Bagaimanapun, hidupnya tetap harus ia jalani seorang diri. Dito mengatur gorengannya yang sudah habis terjual. Uang yang ia dapatkan hari ini cukup untuk makan malam. Tapi tak lebih dari itu. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia akan bisa hidup lebih baik dari ini, atau apakah ia akan terus terjebak dalam rutinitas yang sama setiap harinya. Pikirannya sering melayang ke masa lalu, ke masa ketika ia masih bersama ibunya. Teringat saat-saat bahagia mereka, ketika ibunya akan membawanya bermain di taman, memberikan makan siang yang enak, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, semuanya berubah setelah ibunya meninggal. Ia terpaksa hidup sendirian, tanpa keluarga yang bisa membantunya. Ayahnya, entah kemana. Dito hanya bisa mengingat wajah ayahnya yang kabur dalam kenangannya. Sejak kecil, ayahnya sering pergi dari rumah tanpa kabar. Dito tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya sudah lama menghilang,
meninggalkan mereka dalam kesusahan. Namun, Dito tidak punya waktu untuk terlalu larut dalam kesedihan. Ia kembali ke gerobaknya, merapikan dagangannya, dan bersiap untuk melanjutkan penjualannya. Tidak ada yang bisa menolongnya selain dirinya sendiri. Ia harus terus berjuang untuk hidup, untuk bertahan. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, tiba-tiba Dito mendengar suara riuh orang-orang yang berkumpul di sekitar sebuah warung makan tak jauh dari tempatnya berjualan. Ia melihat beberapa pria berpakaian seragam sedang berdebat dengan pemilik warung yang tampak sangat cemas. Dito tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tak enak. Ia memutuskan untuk mendekat, penasaran dengan keributan yang sedang terjadi. Ternyata, pria-pria itu adalah polisi yang sama seperti yang menindasnya pagi tadi. Mereka tampak sedang meminta uang dari pemilik warung itu. Dito bisa melihat dengan jelas bahwa wanita itu terlihat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan uang yang mereka minta. Melihat kejadian itu, perasaan Dito semakin buruk. Ia merasa marah dan frustrasi. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa orang-orang seperti mereka bisa terus menindas yang lemah? Pikirnya. Dito kembali ke gerobaknya, dan hatinya semakin penuh dengan kekecewaan. Ia mengingat saat ia pertama kali mulai berjualan gorengan. Waktu itu, meskipun serba kekurangan, ia merasa bahwa hidup bisa jadi lebih baik jika ia berusaha. Namun, setelah kejadian-kejadian seperti ini, ia mulai meragukan segalanya. Ia merasa semakin kecil di dunia ini, seperti tidak ada yang peduli dengan orang-orang seperti dirinya. Dengan hati yang berat, Dito terus berjualan hingga sore hari. Pelanggan datang silih berganti, membeli gorengan yang telah ia buat dengan penuh harapan. Namun, setiap lembaran uang yang ia terima, setiap koin yang jatuh ke dalam kantongnya, rasanya semakin tidak berarti. Apa arti uang itu jika ia harus terus hidup dalam ketakutan akan orang-orang yang bisa sesuka hati menindas orang lemah seperti dirinya? Saat sore tiba, Dito merasa sangat lelah. Tubuhnya mulai terasa pegal, dan pikirannya berkecamuk. Ia duduk sejenak di bangku kayu, menatap langit yang mulai memerah. Udara sore itu terasa begitu berat, dan suasana sekitar seolah semakin menggulung perasaan gelisah dalam dirinya. Ia tahu, jika terus begini, hidupnya tidak akan pernah berubah. Tiba-tiba, suara langkah kaki keras menghentikan lamunannya. Dito menoleh, dan matanya langsung terfokus pada sosok pria yang datang mendekat. Ia mengenali pria itu dengan jelas, seorang polisi yang tadi pagi sempat meminta uang darinya. Dan kali ini, bukan hanya satu polisi. Pria itu datang dengan beberapa rekannya. Dito merasa gelisah. Polisi itu berjalan mendekat, dan tanpa memberi salam, ia berdiri di hadapan Dito. Wajahnya kembali keras tanpa ekspresi. "Bawa duit lagi, anak kecil. Jangan coba-coba berani-berani lagi, tanpa bayar," kata polisi itu dengan suara penuh tekanan. Dito merasa dada serasa diremas. Semua yang ada di hatinya, rasa marah, kesal, dan kecewa, tercampur aduk, seolah sudah tak tertahankan lagi. Tapi, ia tahu satu hal. Ia tidak punya pilihan selain menurut. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan ini semua? Namun, saat ia hendak mengeluarkan uang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suasana yang sebelumnya penuh, ketegangan tiba-tiba terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengalir di udara. Dito merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Tanpa disadari, matanya mulai berbinar, seperti ada energi yang bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang ia tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Di luar kendali, segala sesuatu mulai berubah. Dito berdiri kaku di tempatnya, matanya tetap tertuju pada pria bertubuh besar yang berdiri di depan gerobaknya. Polisi itu, dengan wajah datar tanpa ekspresi, mengulangi permintaannya yang tidak bisa ditawar-tawar. "Uang." "Sekarang," kata polisi itu, suaranya rendah dan penuh tekanan. Rekan-rekannya yang berada di belakangnya hanya berdiri diam, seolah menunggu keputusan Dito. Mereka tampak tak terburu-buru, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dito merasa perutnya mual. Uang yang ia bawa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seharusnya uang itu untuk makan malamnya nanti. Atau mungkin untuk membeli beberapa bahan gorengan tambahan. Tapi kini ia harus menyerahkannya. Karena ia tahu, jika ia menolak, bisa-bisa dia harus menghadapi hal yang lebih buruk. Dito mencoba mengatur napasnya. "Pak, saya cuma jualan gorengan, Pak. Ini uang yang saya kumpulkan untuk hidup saya." Suara Dito bergetar, namun ia berusaha sekuat mungkin untuk tetap tenang. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang mulai menggelegak, seperti api yang perlahan semakin membesar. Ia tak ingin menyerah begitu saja, tapi ia juga tahu, dunia ini tak seindah yang ia harapkan. Tidak ada yang peduli dengan anak sepertinya. Polisi, itu hanya menyeringai mendengar jawaban Dito. "Gorenganmu itu nggak bisa aman kalau nggak bayar. Kamu kira siapa yang bisa jagain kamu kalau bukan kami?" Polisi itu mendekat, berdiri sangat dekat dengan Dito, membuat anak itu merasa terpojok. Tangan Dito gemetar saat ia mengeluarkan dompet dari saku celananya. Ia menatap sejenak uang di dalam dompetnya, berusaha menghitung seberapa banyak yang ia miliki. Itu semua adalah hasil perjuangannya selama beberapa hari, usaha yang penuh keringat dan kelelahan. Namun, di hadapan polisi ini, uang itu seolah tak berarti apa-apa. Dalam pandangannya, uang itu hanya bisa membayar rasa takut dan ancaman yang ia terima. Dengan hati yang berat, Dito menyerahkan uang tersebut kepada polisi itu. "Ini, Pak. Terima kasih," ujarnya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Polisi itu mengambil uang tersebut tanpa ekspresi, lalu menatap Dito dengan tatapan penuh sinis. "Hati-hati ya, kalau sampai kamu nggak bayar lagi, urusanmu bisa lebih ribet," katanya sambil mengangguk ke arah rekannya yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mereka semua tertawa kecil, seolah tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Dito hanya bisa menatap mereka pergi dengan hati yang hancur. Rasanya, semua harapannya untuk bisa hidup lebih baik hancur seketika. Bahkan untuk bertahan hidup pun, ia harus menghadapi perasaan tak berdaya ini. Ia merasa hidup ini tidak adil, bahwa yang lemah selalu harus tunduk pada yang kuat. Seperti dirinya, anak yatim piatu, yang harus merasakan kesulitan dari orang-orang yang seharusnya melindungi, bukan malah menindas. Dengan langkah lemah, Dito kembali ke gerobaknya. Ia tidak bisa menahan air matanya yang mulai menetes. Rasa sakit dan marah itu begitu nyata. Namun ia tahu bahwa ia tidak punya tempat untuk mencurahkan perasaan. Tidak ada yang peduli. Kedai gorengan yang semula menjadi tempat ia mencari nafkah kini terasa seperti penjara. Semua orang yang lewat hanya melihatnya sekilas, membeli gorengan dengan terburu-buru, dan segera pergi tanpa meninggalkan jejak. Tak ada yang tahu, atau bahkan peduli, dengan perjuangannya. Tak ada yang tahu betapa berharganya setiap lembar uang yang ia miliki, dan betapa kecilnya peluang bagi dirinya untuk keluar dari rutinitas ini. Hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikirannya, kenapa dunia ini begitu kejam? Dito mencoba menghapus air matanya dengan ujung lengan baju. Tapi tetap saja, perasaan itu tak bisa ia buang begitu saja. Ia merasa sangat kecil di dunia ini, seperti anak yang tak punya daya untuk melawan ketidakadilan yang terus menghimpitnya. Namun, di tengah perasaan marah itu, Dito merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada getaran halus di dalam dirinya yang mulai terasa semakin kuat. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tetapi entah kenapa ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan bagi dirinya untuk bisa mengubah keadaan ini. Tetapi harapan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harapan itu datang dengan sebuah pertanyaan. Apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan? Dito menghela napas dalam-dalam dan menatap langit sore yang mulai memerah. Jalanan ramai dengan suara kendaraan dan langkah-langkah. Orang yang lewat, namun Dito merasa seolah ia berada di dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang penuh ketidakadilan dan pengorbanan. Namun, saat ia duduk di tepi gerobak, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan hari, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Tiba-tiba,
Udara di sekitar tempatnya berjualan terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengalir di udara. Dito merasa jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya sedikit gemetar. Matanya yang tadinya kosong kini mulai memancarkan cahaya yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang ia tidak pahami, tetapi seolah memanggilnya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi entah kenapa, Dito merasa bahwa hari itu, dunia akan berubah. Seperti ada kekuatan besar yang siap muncul dari dalam dirinya. Tapi ia tak tahu bahwa kekuatan itu akan mengubah takdirnya selamanya. Ketika Dito mengangkat wajahnya, sosok polisi yang tadi pergi tiba-tiba kembali muncul di hadapannya. Kali ini, polisi itu berdiri di depan Dito dengan wajah yang sangat berbeda. Wajah yang tampak sangat meringis kesakitan. Mulutnya mulai bergetar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Dari mulut polisi itu, muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ribuan ular hitam yang meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Polisi itu mulai berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ular-ular itu terus keluar, semakin banyak, hingga akhirnya, tubuh polisi itu tampak tenggelam dalam lautan ular. Dito hanya bisa menatap dengan mulut terbuka. Perasaan takut dan heran bercampur menjadi satu, namun di dalam dirinya ada perasaan yang aneh. Perasaan yang lebih dari sekadar kebingungan, ada sesuatu yang sangat kuat, yang tiba-tiba menyadarkannya bahwa dia tidak lagi sama. Dito terdiam, tubuhnya kaku seperti batu, saat matanya melihat fenomena yang tidak bisa ia percaya. Polisi yang tadi berdiri kokoh di depannya, kini terjatuh ke tanah dengan tubuh terkulai. Mulutnya mengeluarkan suara mengerikan, suara yang seperti bukan berasal dari manusia. Dari dalam mulutnya ribuan ular hitam meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Masing-masing ular itu bergerak dengan cepat, seperti arus air yang tidak bisa dihentikan. Dito mundur beberapa langkah, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kejadian yang menakutkan itu. Ular-ular itu memanjang ke segala arah, bergerak dengan sangat cepat, seolah memiliki kehendak sendiri. Setiap ular yang keluar dari mulut polisi itu terlihat semakin banyak, seperti tidak ada habisnya. Polisi itu berteriak kesakitan, tubuhnya menggeliat. Namun semakin lama ia semakin terbungkus oleh ular-ular yang keluar tanpa henti. Rasa takut mulai merayap di dalam dada Dito. Kepalanya berputar, pikirannya bingung. Ini bukan mimpi, ini nyata. Tapi bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa polisi itu bisa dihukum dengan cara yang begitu mengerikan? Apakah ini semacam karma? Dito ingin berlari, ingin menjauh dari tempat itu. Tetapi kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Semua yang ada di sekitarnya terasa seperti berhenti sejenak, suara kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang mendadak menghilang. Yang ada hanya dia dan polisi yang semakin tenggelam dalam tumpukan ular-ular itu. Tidak. Apa yang terjadi? Gumam Dito. Bibirnya bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dito menoleh dan melihat seorang pria tua, berjalan perlahan menuju ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna coklat dan topi besar yang menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya tenang, namun di balik sikapnya yang tenang itu, Dito bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Ada sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang bahkan Dito tak bisa pahami. Pria itu berhenti beberapa langkah di depan Dito, menatap dengan tatapan penuh makna. Anak muda, kamu melihatnya bukan? Suara pria itu terdengar dalam, seolah datang dari kedalaman bumi. Dito hanya mengangguk, mulutnya tertutup rapat karena rasa takut yang semakin mencekam. Apa yang terjadi pada polisi itu? Kenapa? Kenapa dia dihukum seperti itu? Pria tua itu tersenyum samar, matanya yang tajam seolah menembus jiwa Dito. Itulah balasan dari perbuatannya. Setiap tindakan ada akibatnya. Ketika seseorang menindas yang lemah, keadilan akan datang dengan cara yang tak terduga. Ular-ular itu adalah bentuk dari azab yang dia terima, azab yang muncul karena ketidakadilan yang telah dia buat. Dito merasa tenggorokannya kering, matanya terbuka lebar,
Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata pria itu. Azab? Jadi ini bukan kebetulan? Pria itu mengangguk perlahan. Tidak, anak muda. Semua yang terjadi memiliki sebab. Dan kamu lebih dari sekadar saksi dalam kejadian ini. Kamu dipilih untuk melihatnya. Karena darahmu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lebih dari yang kamu bisa bayangkan. Dito hanya bisa menatap pria itu. Kebingungannya semakin mendalam. Apa maksudnya? Darahnya? Apa hubungannya dirinya dengan apa yang baru saja terjadi? Siapa kamu? Dito akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata. Pria itu melepaskan topinya, memperlihatkan wajah tuanya yang tampak lelah, namun penuh kebijaksanaan. Ada bekas luka yang samar di pipinya, seolah menunjukkan perjalanan hidup yang panjang dan penuh cobaan. Aku adalah seseorang yang telah lama mengamati, anak muda. Aku adalah ayahmu. Dito terkejut. Mulutnya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Ayah? Tapi aku tak pernah bertemu denganmu. Ibu yang merawatku. Selama ini, kamu siapa? Pria tua itu menghela napas panjang. Aku tahu kamu tidak ingat aku. Aku pergi sejak kamu masih kecil, menghilang tanpa jejak. Tapi bukan karena aku ingin, Dito. Aku harus pergi untuk melindungimu. Dito tidak bisa menahan emosinya. Melindungiku? Tapi, kenapa kamu meninggalkan kami? Kenapa ibu harus mati sendirian? Kenapa aku hidup seperti ini, berjuang seorang diri? Suara Dito naik, penuh amarah dan perasaan terluka yang sudah lama terpendam. Pria itu menatap Dito dengan tatapan penuh pengertian. Aku terpaksa pergi, anakku. Bukan karena aku tak ingin bersama kalian, tapi karena ada kekuatan besar yang mengancam hidupmu. Aku harus memastikan kamu aman, jauh dari bahaya yang tak bisa kau pahami. Kekuatan darahmu, darah yang mengalir dalam tubuhmu, adalah warisan yang sangat kuat. Itulah mengapa aku harus menjaga jarak. Dito menatap ayahnya dengan mata yang masih penuh kebingungan. Kekuatan darah? Apa maksudnya? Ayahnya menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Darahmu berasal dari garis keturunan yang luar biasa, Dito. Keturunan yang memiliki kemampuan untuk memanggil kekuatan supernatural. Kekuatan yang akan membantumu melawan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Kekuatan yang bisa memberikan balasan pada orang-orang yang menindas, yang menyakiti yang lemah. Dito mulai merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Ada perasaan yang berbeda, seperti ada energi yang bangkit dari dalam tubuhnya. Hal itu terasa aneh, tetapi sekaligus membuatnya merasa lebih kuat. Jadi polisi itu, apa yang terjadi padanya? Dito bertanya, matanya beralih ke tubuh polisi yang sekarang sudah terbungkus sepenuhnya oleh ular-ular hitam, dan tubuhnya tampak semakin terhimpit dalam bentuk yang aneh. Apa yang terjadi pada polisi itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Kezaliman yang dia lakukan menarik perhatian kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dia adalah contoh dari keadilan yang datang tanpa ampun. Dan kamu, Dito, kamu memiliki potensi untuk memanggil kekuatan tersebut, untuk menjaga keadilan di dunia ini. Dito terdiam, memproses semua yang baru saja didengarnya. Apa yang telah terjadi pada polisi itu, dan apa yang dikatakan ayahnya, terasa seperti sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan yang ia jalani selama ini akan segera berubah. Tidak ada lagi kehidupan biasa bagi Dito. Ia sekarang tahu bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya bukanlah darah biasa, dan dalam hatinya, ia merasa ada panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar berjualan gorengan di tepi jalan. Apa yang dimulai sebagai kehidupan sederhana, penuh dengan tantangan, kini berubah menjadi perjalanan yang akan menguji kekuatan sejati yang ada dalam dirinya. Namun, untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana? Itu semua masih menjadi misteri besar yang hanya bisa dijawab oleh perjalanan panjang yang menantinya. Akhirnya ayahnya berbicara lagi. Kamu siap, Dito? Siap untuk memulai jalan ini?
Dito menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Ia mengangguk, meskipun ketakutan masih ada di dalam dirinya. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia jalani. Ya, aku siap, you said. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menguar dari jalanan kota. Suasana di sekitar Dito terasa asing, meskipun ia sudah sering berjualan di tempat ini. Saat itu, gerobak gorengannya sudah ditinggalkan, dan seisi dunia seakan berhenti berputar, memberi ruang bagi percakapan yang tak terduga antara dirinya dan pria yang mengaku sebagai ayahnya. Dito masih tertegun. Kegelisahan di dalam hatinya membanjiri pikirannya. Semua yang ia alami hari ini terasa seperti mimpi yang tidak bisa ia pahami. Namun, meskipun kebingungannya sangat besar, satu hal jelas, ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama tersembunyi dan kini mulai terbangun. Ayahnya, yang baru saja mengungkapkan bahwa ia adalah seorang penyihir, menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi topeng misteri yang menutupi wajahnya. Tidak ada lagi kebingungan atau penolakan dari Dito. Saat ini, ia harus menerima kenyataan bahwa dunia yang ia kenal selama ini bukanlah dunia yang utuh. Ada banyak hal yang lebih besar di luar sana, dan ia baru saja terperangkap dalam pusaran kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku bisa punya kekuatan seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Suara Dito bergetar, mencoba untuk mengatur perasaan yang begitu kacau. Ayahnya menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat, duduk di samping Dito. Darahmu, Dito, adalah darah keturunan penyihir yang sangat kuat. Aku adalah bagian dari garis keturunan yang telah melindungi dunia ini dari ancaman-ancaman yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Kekuatan ini turun kepadamu sejak lahir, dan hari ini kekuatan itu baru saja terbangun. Dito memandang ayahnya dengan mata penuh pertanyaan. Tapi, aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Ayahnya menatap jauh ke depan, seolah merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Aku terpaksa menghilang dari hidupmu, Dito, untuk melindungimu. Dunia ini penuh dengan ancaman yang tidak bisa kamu bayangkan. Ada kekuatan-kekuatan gelap yang selalu mengincarmu. Aku harus memastikan kamu tetap aman, jauh dari bahaya yang bisa menghancurkanmu. Tapi sekarang, kamu sudah cukup besar untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Dito meremas tangan. Pikirannya masih bergejolak. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Sekarang, apa yang harus aku lakukan dengan semua kekuatan ini? Aku bukan seperti kamu. Aku hanya seorang anak yatim yang berjualan gorengan. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan ini. Ayahnya tersenyum samar. Itulah yang harus kamu pelajari, Dito. Kekuatannya bukan hanya soal sihir atau kemampuan luar biasa. Kekuatan sejati ada pada keputusan yang kamu ambil. Kekuatan itu hanya akan terwujud ketika kamu memilih untuk menggunakannya dengan bijak. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan kekuatanmu adalah cara untuk menyeimbangkan dunia ini. Tapi ingat, setiap keputusan yang kamu ambil akan membawa akibat yang besar. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Dito menunduk, mencoba mencerna kata-kata ayahnya. Jadi, polisi itu, apa yang terjadi padanya? Apakah aku yang membuatnya seperti itu? Ayahnya menggelengkan kepala. Bukan kamu, Dito. Kamu hanya melihat apa yang sudah seharusnya terjadi. Perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan menarik kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ular-ular itu adalah simbol dari azab yang dia terima. Itu bukan karena kamu, tapi karena kesalahan yang dia lakukan. Kamu hanya saksi dari keadilan yang datang terlambat. Dito terdiam, berusaha memahami semua ini. Tapi, bagaimana dengan aku? Apa yang terjadi pada hidupku setelah ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kekuatan yang aku miliki? Ayahnya menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Kekuatanmu akan semakin besar seiring berjalannya waktu, Dito. Tapi kamu harus mempelajari cara mengendalikannya. Ini bukan perjalanan yang mudah,
dan kamu harus siap untuk menghadapi segala rintangan. Dunia ini tidak akan mengizinkanmu untuk hidup dengan damai. Mereka yang menindas yang lemah, yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti orang lain, akan selalu ada. Tugasmu adalah menghadapinya. Dito merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dikatakan ayahnya terasa sangat berat. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan ia kini menjadi bagian dari perjuangan untuk memperbaikinya. Tetapi, apakah ia benar-benar siap? Apakah ia siap untuk melawan orang-orang seperti polisi yang menindas orang lemah, atau bahkan lebih buruk, lagi ancaman yang lebih besar yang mungkin belum ia pahami? Tapi, aku tidak tahu bagaimana cara memulai. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata Dito, dengan suara rendah. Ayahnya menepuk bahunya dengan lembut. Kamu tidak perlu tahu segalanya sekarang, Dito. Semua dimulai dengan langkah pertama. Dengan apa yang kamu pilih untuk lakukan, jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu. Kamu sudah punya keberanian dalam dirimu. Sekarang, kamu hanya perlu mempercayai dirimu sendiri. Dito menatap ayahnya, merasa sebuah kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun masih ada banyak ketakutan, ia merasa ada sesuatu yang kuat di dalam dirinya yang mulai bangkit. Kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya, tapi cukup untuk memberinya keberanian untuk melangkah maju. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari kejauhan memecah kesunyian malam. Dito menoleh dan melihat sosok yang sudah sangat familiar. Seorang polisi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Polisi ini mengenakan pakaian sipil dengan wajah serius dan ekspresi penuh perhatian. Maaf mengganggu, suara polisi itu terdengar, tenang tetapi tegas. Apakah kamu Dito? Dito terdiam sejenak, mengenali sosok polisi tersebut. Ia ingat wajahnya dari kejadian beberapa waktu lalu, saat polisi itu meminta uang darinya dengan cara yang kasar. Namun, kali ini tidak ada rasa ancaman dalam tatapannya. Justru, ada keseriusan yang terlihat jelas. Dito berdiri, sedikit ragu. Iya, saya Dito. Ada apa, Pak? Polisi itu menarik napas panjang, menatap Dito dengan pandangan yang berbeda. Aku tahu apa yang terjadi pada rekanku tadi. Aku tahu dia bukan orang yang baik. Dan aku ingin meminta maaf. Aku tak bisa membiarkan ini berlanjut. Ini bukan cara yang benar untuk menjalani tugas. Kamu berhak mendapat rasa hormat. Bukan ancaman. Dito terkejut. Apa? Kamu... Polisi itu mengangguk. Ya, aku sudah lama melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar sini, dan aku merasa bersalah. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan buruk terus berlanjut tanpa melakukan apa-apa. Dito merasa kebingungannya semakin besar. Polisi ini berbeda. Tidak ada kebencian di matanya. Tapi apakah itu berarti ia bisa mempercayainya? Apakah ini cara hidupnya mulai berubah? Apa yang kamu inginkan dari aku? Tanya Dito, suaranya masih penuh keraguan. Polisi itu menghela napas, lalu berkata dengan suara yang serius, Aku ingin membantu. Aku ingin memastikan tak ada lagi orang yang mengalami hal seperti yang kamu alami. Dan, jika kamu bersedia, aku akan membantumu. Kami bisa bekerja sama. Mungkin aku tidak tahu banyak tentang kekuatan yang kamu miliki, tapi aku tahu satu hal, kamu tidak harus berjuang sendirian. Dito menatap polisi itu, merasa terkejut. Hati kecilnya berkata bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil, meskipun ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi ia tahu satu hal, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dunia yang penuh ketidakadilan ini membutuhkan perubahan, dan mungkin justru dirinya yang akan membawa perubahan itu. Tapi, bagaimana kita bisa mulai? Tanya Dito. Matanya berbinar sedikit, meskipun ketakutan masih menggelayuti pikirannya. Polisi itu tersenyum sedikit. Langkah pertama, kita mulai dari sini. Dito berjalan dengan langkah yang lebih mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan dan kebingungan. Di sampingnya, polisi yang mengenalkan dirinya sebagai Aldo berjalan dengan tenang. Perubahan dalam diri Dito terasa begitu besar, dari
Seorang anak yatim yang hanya berjualan gorengan menjadi seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, kekuatan itu masih terasa asing baginya. Ia merasa seperti seorang petarung yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedangnya. Malam semakin larut. Suasana kota yang ramai di siang hari kini terasa sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang bergema di jalanan. Mereka berjalan menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang sepertinya tidak banyak orang tahu. Sebuah gudang tua yang terletak di sudut kota, di daerah yang jarang dilalui orang. "Apa tempat ini, Pak?" tanya Dito sambil melirik Aldo, yang kini tampak lebih serius dari biasanya. "Ini adalah tempat di mana kami melatih diri kami sendiri, jauh dari pengawasan orang-orang. Di sini kamu bisa belajar tentang kekuatanmu," jawab Aldo. Suaranya tegas, namun ada kelembutan yang samar di baliknya. Dito mengangguk, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, berjalan lebih jauh ke dalam dunia yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia tidak mengambil langkah ini, ia akan terus merasa terjebak dalam kebingungannya. Kekuatan yang ada dalam dirinya harus digunakan, dan ia tidak ingin menjadi seperti mereka yang tidak tahu cara mengendalikannya. Sesampainya di dalam gudang, Aldo menyuruh Dito duduk di atas sebuah bangku kayu yang ada di sudut ruangan. Dinding, gudang yang terlihat sudah tua dan berkarat, itu tidak mengurangi kesan serius dari tempat tersebut. Di satu sisi, ada beberapa benda misterius yang tampak seperti alat latihan, kayu-kayu besar, patung-patung berbentuk manusia yang sebagian besar sudah rusak, dan beberapa simbol yang terukir di lantai dengan tinta merah. "Ini adalah tempat di mana banyak orang yang pernah seperti kamu, yang punya kekuatan luar biasa tapi tak tahu bagaimana menggunakannya," kata Aldo dengan suara pelan. "Di sini, kami melatih diri untuk menguasai diri sendiri dan kekuatan yang ada dalam diri kami." Dito menatap sekeliling, merasa sedikit cemas. "Apa yang harus saya lakukan?" Aldo tersenyum lembut. "Pertama-tama kamu harus belajar mengendalikan perasaanmu. Kekuatannya tidak hanya ada di dalam dirimu, tapi juga di dalam pikiranmu. Ketika perasaanmu tidak terkontrol, kekuatan itu akan lepas kendali. Kita tidak ingin itu terjadi, kan?" Dito mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Semua yang baru saja ia dengar terdengar seperti cerita dari dunia lain, dunia yang sangat jauh dari kehidupannya yang sederhana. Namun, ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia jalani. Aldo melangkah ke tengah ruangan dan memandang Dito dengan tatapan serius. "Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu. Perhatikan baik-baik." Dengan gerakan tangan yang cepat, Aldo memukul sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu. Patung itu langsung terlempar ke udara, melayang sejenak, dan kemudian jatuh kembali ke lantai dengan suara berderak. Dito terkejut. Ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Padahal Aldo hanya menggunakan satu tangan untuk memukulnya. Kekuatan yang kita miliki bukan hanya soal benda atau sihir yang tampak jelas. Kekuatan sejati ada di dalam diri kita, dalam keyakinan kita, kata Aldo, sambil menatap Dito. "Apa yang aku lakukan tadi hanya contoh sederhana dari apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kamu harus memahami satu hal, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab besar." Dito merasa gugup. "Tanggung jawab besar? Apa maksudnya?" Aldo mendekat dan duduk di samping Dito. "Kekuatan yang kamu miliki bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi juga bisa disalahgunakan. Jika kamu menggunakannya untuk membalas dendam, atau hanya untuk kepentingan pribadi, itu bisa merusakmu. Kamu harus belajar untuk mengendalikan kekuatan itu agar tidak melukai orang lain." Dito mengangguk perlahan. Kata-kata Aldo terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah hal yang harus ia pelajari. Jika kekuatan ini bisa memberikan keadilan, ia harus tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. "Ayo, sekarang kita mulai latihan," kata Aldo, sambil menarik sebuah tongkat panjang dari dekat dinding. "Latihan pertama adalah mengendalikan emosi. Kekuatanmu hanya bisa muncul ketika kamu merasa tenang. Sekarang coba fokuskan pikiranmu dan tarik napas dalam-dalam." Dito mengikuti instruksi Aldo meskipun ia merasa cemas. Ia menutup matanya,
berusaha menenangkan pikirannya yang terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Ia mencoba merasakan detak jantungnya yang mulai melambat, nafasnya yang mulai teratur. Tahan perasaanmu, Dito. Jangan biarkan amarah atau ketakutan menguasai pikiranmu. Aldo berkata dengan suara lembut, tetapi penuh kekuatan. Dito merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ada energi yang mengalir, seperti sesuatu yang membangkitkan semangatnya. Ia mencoba mengarahkan energi itu ke tangannya, seperti yang ia rasakan tadi. Perlahan, ia merasakan getaran kecil di telapak tangannya, seperti aliran listrik yang mulai terhubung. Bagus, kata Aldo sambil mengamati. Sekarang, coba buat bola energi kecil dengan tanganmu. Dito mencoba, meskipun ia masih merasa ragu. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru muncul di tangan kanannya. Itu tidak sebesar yang ia harapkan, tetapi cukup jelas untuk terlihat. Ia merasa seolah-olah kekuatan itu mengalir ke dalam dirinya, bukan melalui sihir atau mantera, tetapi melalui sesuatu yang lebih dalam, lebih murni. Aldo tersenyum. Bagus, Dito. Itu baru permulaan. Ingat, semakin banyak kamu melatih kekuatanmu, semakin besar pengaruhnya. Tapi jangan terburu-buru. Kamu harus belajar untuk mengontrolnya agar tidak merusak. Dito merasa bangga, meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Aku bisa melakukannya. Ya, jawab Aldo. Tapi latihan baru saja dimulai. Dan perjalananmu baru akan benar-benar dimulai setelah ini. Tiba-tiba, suasana di dalam gudang berubah. Sebuah suara keras terdengar dari luar, mengganggu ketenangan yang baru saja tercipta. Aldo langsung berdiri, menatap Dito dengan ekspresi serius. Ada yang tidak beres, kata Aldo. Sesuatu datang. Kita harus segera keluar. Dito merasakan perubahan di udara. Suasana yang tadinya tenang kini terasa tegang, penuh ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hati, Dito tahu, ini bukan hanya latihan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang gelap yang mengintai mereka. Dan ia merasa bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah perang yang belum ia pahami sepenuhnya. Aldo berjalan cepat menuju pintu gudang. Dito mengikutinya, masih bingung. Namun, satu hal yang jelas, malam ini, dunia mereka akan berubah. Kejadian-kejadian yang akan datang akan menguji mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Dan Dito, untuk pertama kalinya, merasa bahwa ia benar-benar berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dito berjalan mengikuti Aldo dengan langkah cepat, suasana sekitar semakin terasa mencekam. Terdengar suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan malam. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, yang mengintai di balik ketenangan, kota. Dito merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, namun ia tahu bahwa yang lebih menakutkan daripada hawa dingin itu adalah ancaman yang sedang mendekat. Aldo, apa yang terjadi? Kenapa kita harus pergi sekarang? Tanya Dito dengan suara bergetar. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Aldo melangkah cepat, tidak menjawab langsung. Wajahnya tetap serius, matanya tajam memandangi jalanan gelap di depan mereka. Ada yang tidak beres, Dito. Sesuatu yang lebih besar sedang mengincarmu. Aku sudah merasa kehadirannya sejak tadi malam. Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Dito merasa darahnya berdesir. Tapi, siapa yang mengincar saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aldo berhenti di sebuah sudut jalan dan menoleh, menatap Dito dengan tatapan yang penuh beban. Ada kekuatan gelap yang tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekuatan yang bisa merusak dunia ini jika dibiarkan bebas. Mereka sudah lama mengincarmu, Dito. Kekuatan yang ada di dalam dirimu bukanlah sesuatu yang biasa. Kamu adalah kunci bagi mereka untuk mengendalikan dunia ini, dan mereka tidak akan segan-segan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Dito merasa tercekik oleh kata-kata Aldo. Kekuatan apa yang kamu maksud? Kenapa mereka menginginkan saya? Aldo menghela napas panjang. Kekuatan yang kamu miliki berasal dari darah keturunan penyihir yang sangat kuat.
Darahmu mengalir dari garis keturunan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sebuah garis keturunan yang melawan kekuatan kegelapan yang berusaha menguasai dunia. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa menguasai kekuatanmu, mereka akan memiliki kendali atas dunia ini. Itu sebabnya mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Dito merasa terjebak dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia yang ia kenal, dunia yang ia anggap biasa, ternyata memiliki lapisan kegelapan yang mengancam semuanya. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin bingung. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini sejak awal? Kenapa aku baru tahu? Sekarang, Aldo menatapnya dengan penuh penyesalan. Karena aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia ini terlalu cepat, Dito. Aku ingin melindungimu, menjaga jarak antara kamu, dan kekuatan-kekuatan yang ingin mengambilnya darimu. Aku tahu betapa beratnya beban ini, dan aku berharap kamu tidak, harus terjun terlalu dalam ke dalamnya. Namun, sekarang kamu sudah tidak bisa lagi mundur. Kejadian yang terjadi malam itu, polisi yang kamu temui, dan apa yang terjadi padanya, hanyalah permulaan. Mereka sudah tahu keberadaanmu, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Suasana semakin gelap, dan Dito merasakan sebuah bayangan besar mengintai di belakangnya. Ia menoleh sejenak, tetapi tidak melihat apapun. Hanya malam yang sepi. Namun, ada perasaan yang mengerikan di dalam dirinya. Sesuatu yang menekan jantungnya, membuat nafasnya terasa sesak. Bergerak cepat, Aldo berkata, suara tegas yang seolah memberi perintah. Kita tidak punya banyak waktu. Dito mengangguk dan berlari mengikuti Aldo yang sudah melangkah cepat. Mereka melewati jalan-jalan sempit, berbelok dan masuk ke gang-gang yang semakin gelap. Setiap langkah Dito terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya mundur, menghambatnya untuk maju. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sebuah bayangan yang terus mendekat, merayap seperti makhluk yang tidak bisa dilihat, tetapi terasa kehadirannya. Tiba-tiba, di ujung jalan, sebuah cahaya terang muncul. Dito dan Aldo berhenti sejenak, menatap ke arah cahaya tersebut. Dari kejauhan, sebuah sosok muncul, melangkah menuju mereka dengan langkah yang tenang namun pasti. Sosok itu tidak terlihat seperti manusia. Ia lebih mirip sebuah entitas yang menyatu dengan bayangannya sendiri. Aldo menarik Dito ke belakang, menutupi dirinya dengan tubuhnya. "Jangan bergerak," bisiknya. "Itu bukan orang biasa." Dito merasa ketakutan yang luar biasa. Sosok itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari tubuh makhluk itu. Cahaya yang memancar dari tubuhnya bukanlah cahaya yang memberi kehangatan, melainkan cahaya yang terasa seperti api yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Sosok itu akhirnya berhenti beberapa meter di depan mereka, menatap Dito dengan sepasang mata merah yang bersinar tajam. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kebencian dan niat jahat. "Jadi, kamu si anak yatim yang berjualan gorengan di pinggir jalan itu?" Suara sosok itu terdengar dalam, seperti gema yang menggema dari kedalaman bumi. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari takdirmu?" Dito merasa seperti tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan. Aldo mengangkat tangan, bersiap untuk melindungi Dito. Namun sosok itu hanya tertawa kecil, suara tawa yang menusuk telinga. "Kamu pikir kamu bisa melawan kami, anak kecil?" Lanjut sosok itu, suaranya seperti bisikan angin malam yang menyeramkan. "Kami sudah menunggumu, Dito. Darahmu sudah lama kami incar." Aldo berdiri tegak, matanya penuh tekad. "Jangan takut, Dito. Ini adalah pertarungan yang harus kita hadapi. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu." Dito merasakan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang telah lama terkubur. Ia menatap sosok itu dengan mata yang kini mulai penuh keberanian. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Sosok itu mengulurkan tangan, dan seberkas energi gelap keluar dari telapak tangannya, meluncur menuju Dito dengan kecepatan yang luar biasa. Aldo melompat maju, mencoba menghalangi serangan itu dengan kekuatannya,
Tetapi Dito merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sebuah kekuatan yang mulai mengalir dengan deras. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan, dan tiba-tiba bola energi biru terang muncul di tangan kanannya. Energi itu berputar-putar, semakin besar, semakin kuat. Tanpa bisa ia tahan, Dito melepaskannya. "Rah!" Dito berteriak, dan bola energi itu meluncur dengan kecepatan tinggi menuju sosok gelap itu. Sosok itu terkejut, mencoba untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Bola energi itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat, memecah bayangannya menjadi serpihan-serpihan gelap yang melayang di udara. Makhluk itu terhuyung, tubuhnya mulai bergetar. Dito merasakan sebuah energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Energi yang bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Sosok itu mengerang kesakitan, seakan energi yang baru saja dilepaskan Dito menghancurkan dirinya dari dalam. Dito merasa matanya terbakar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia mengangkat tangannya lagi, merasakan kekuatan yang semakin kuat. Namun, sebelum ia bisa melakukannya lagi, sosok itu mulai hilang, larut dalam kegelapan, meninggalkan hanya suara-suara seram yang bergema di udara. Dito terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap tangan kanannya, masih merasa gemetar. Apa yang terjadi tadi? Aldo berdiri di sampingnya, mengusap pelipisnya. Itu adalah pertama kalinya kamu menggunakan kekuatanmu dengan benar. Tetapi ingat, Dito, ini baru permulaan. Mereka akan datang lebih banyak, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dito merasa perasaan yang aneh muncul dalam dirinya. Perasaan takut, tapi juga perasaan bahwa ia kini memiliki sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, dunia yang ia kenal telah berubah dan ia tidak bisa mundur lagi. Dito berdiri di tengah-tengah jalan yang sepi, masih memegang tangannya yang bergetar. Tubuhnya terasa lemas, tetapi pikirannya masih berputar cepat. Sosok itu, makhluk gelap yang baru saja mereka hadapi, masih membayang di benaknya. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tidak ada habisnya, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada mimpi yang bisa dibayangkan. "Aldo," Dito mulai berbicara, suaranya rendah dan penuh kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku bisa melakukan itu? Kenapa aku bisa melawan mereka dengan begitu mudah?" Aldo memandang Dito dengan ekspresi serius. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak penuh kekhawatiran. "Itu artinya, kamu mulai menguasai kekuatan yang ada dalam dirimu, Dito. Kekuatan yang telah lama tertidur. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan itu bisa berkembang jika tidak dikendalikan. Kekuatanmu bisa menghancurkan apapun, bahkan dirimu sendiri jika kamu tidak hati-hati." Dito merasa mual mendengar kata-kata Aldo. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku hanya seorang anak yatim yang menjual gorengan. Kenapa ini terjadi padaku?" Aldo menarik napas panjang, menatap langit malam yang kelam. "Karena darahmu, Dito. Darah yang mengalir dalam tubuhmu bukanlah darah biasa. Kamu adalah keturunan dari garis penyihir yang sangat kuat, garis yang sejak dahulu berjuang melawan kekuatan kegelapan yang ingin menguasai dunia ini. Kamu adalah warisan dari mereka yang telah berkorban untuk menahan kejahatan itu. Kamu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia. Itu sebabnya mereka menginginkanmu." Dito menundukkan kepalanya, merasakan beban kata-kata Aldo semakin menghimpitnya. Namun, di balik rasa ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan dirinya, sesuatu yang mendalam. "Tapi, kalau itu benar, kenapa ayahku tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia menghilang begitu saja?" Aldo tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, menghela napas lagi sebelum akhirnya berbalik, dan berkata dengan suara berat, "Ayahmu, dia bukan hanya seorang penyihir. Dia adalah pelindung. Pelindung yang telah mengorbankan dirinya untuk melindungi kamu dari kegelapan yang ingin memanfaatkan darah keturunanmu. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, Dito. Ayahmu tidak pergi tanpa alasan.
Dito menatap Aldo dengan tatapan penuh tanya. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada ayahku? Aldo mengerutkan kening, lalu dengan suara serak ia melanjutkan. Ayahmu adalah bagian dari sebuah kelompok yang berusaha melawan kekuatan gelap ini. Sebuah kelompok yang sudah lama bersembunyi. Kelompok itu telah memutuskan untuk melindungi kamu dari jauh, berharap kamu bisa tumbuh tanpa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kamu akan terjebak dalam permainan ini begitu cepat. Dito menggigit bibirnya, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Aldo. Hatinya dipenuhi kebingungan dan marah. Tapi kenapa aku harus terlibat? Kenapa harus aku? Aldo menatap Dito dengan tatapan yang lebih dalam, lebih serius. Karena darahmu adalah kunci, Dito. Kunci untuk mengakhiri semua ini. Kunci untuk menutup gerbang kekuatan gelap yang telah lama dibuka. Mereka, kekuatan itu, akan terus mengincarmu sampai mereka mendapatkanmu. Dan jika mereka berhasil, dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dito merasa keringat dingin mengalir di lehernya. Ia mulai merasakan betapa besar pertarungan yang akan ia hadapi, dan betapa kecil dirinya dalam menghadapi kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, tiba-tiba, suasana yang penuh ketegangan ini berubah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Tidak satu, tetapi beberapa. Mereka mendekat dengan cepat, dan Dito bisa merasakan bahwa ini bukan lagi ancaman biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat sedang menuju mereka. Aldo langsung menoleh, memperhatikan arah datangnya suara itu. Mereka datang. Kita harus pergi sekarang. Dito tidak sempat bertanya lagi. Aldo menarik tangannya dan membawanya berlari menyusuri gang-gang gelap. Suasana semakin mencekam, dan Dito bisa merasakan kehadiran mereka semakin dekat. Langkah kaki yang berat, suara bisikan yang tidak dapat dipahami. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, sesuatu yang jauh lebih gelap dari apapun yang pernah mereka hadapi. Mereka berbelok ke sebuah lorong sempit yang tampak terlupakan. Di ujung lorong itu, sebuah pintu kayu besar terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk. Aldo memegang gagang pintu itu dengan tangan gemetar. Ini adalah tempat yang aman, katanya singkat, membuka pintu dan mendorong Dito masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Tetap di sini, Dito. Jangan keluar sampai aku bilang. Dito merasa bingung, namun ia tidak punya pilihan. Ia masuk ke dalam ruangan yang terasa berat dan penuh misteri. Sesaat setelah pintu tertutup, suasana seolah berubah. Ruangan ini dipenuhi dengan benda-benda aneh, sebuah altar besar di tengah ruangan, lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan entitas gelap, dan sebuah buku besar yang terbuka di atas meja. Aldo menatap Dito dengan tatapan serius. Di sini kamu akan mempelajari lebih banyak tentang kekuatanmu. Tetapi ingat, apa yang akan kamu temui di sini bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Tidak semua orang siap menghadapi kebenaran. Dito hanya bisa mengangguk. Ia merasa perasaan yang tak terungkapkan semakin menyesakkan dadanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aldo melangkah ke meja, mengangkat buku besar itu dengan hati-hati. Ia membuka halaman pertama dan menunjuk ke sebuah simbol yang terukir di sana. Kamu harus mulai memahami darah yang mengalir di tubuhmu. Buku ini akan membantumu mengerti, tetapi ingat, setiap pengetahuan membawa bahaya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar. Suara teriakan yang disusul dengan dentuman keras yang mengguncang dinding ruangan. Dito merasakan tubuhnya bergetar. Apa itu? Aldo menatap Dito dengan mata yang dipenuhi kecemasan. Mereka sudah di sini. Belum sempat Dito bertanya lagi. Pintu ruangan itu terbuka dengan paksa. Dari luar, dua sosok besar muncul. Sosok yang gelap, tubuhnya tertutup dengan jubah hitam yang bergerak seperti bayangan. Di belakang mereka, sosok-sosok lain mulai muncul, berjumlah banyak. Semuanya tampak seperti makhluk dari kegelapan, dengan mata merah yang bersinar. Dito, suara mereka bergema di seluruh ruangan. Akhirnya kita menemukannya. Dito merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia menatap Aldo, yang tampak mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Dalam hati, Dito tahu
Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini ia tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang harus ia jalani. Sosok-sosok itu melangkah maju, dan Dito merasakan kekuatan gelap yang mengalir ke dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar sedang terbangun. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Ayo Dito," Aldo berbisik. "Waktunya untuk bertarung." Dan di sanalah, di tengah kegelapan, perjalanan Dito yang sesungguhnya dimulai. Dito merasa jantungnya berdebar kencang. Keberadaan makhluk-makhluk gelap di hadapannya semakin terasa seperti tekanan yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, dan meskipun ia tahu ia harus siap bertarung, dirinya tak bisa menahan perasaan takut yang menguasai dirinya. Sosok-sosok yang muncul dari kegelapan itu bukanlah lawan yang mudah. Mereka adalah entitas yang telah lama bersembunyi dalam bayang-bayang dunia ini, mengumpulkan kekuatan untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Aldo berdiri di depan Dito, melindunginya dengan tubuhnya, matanya penuh tekad. "Dito, ingat, kamu punya kekuatan dalam dirimu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Mereka akan memanfaatkan ketakutanmu, dan itu akan menghancurkanmu. Percayalah pada dirimu sendiri." Dito menggigit bibirnya. Kata-kata Aldo mengalir dalam pikirannya, tetapi tubuhnya masih terasa kaku. Ia belum tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan yang tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Selama ini, ia hanya seorang anak yatim yang berjualan gorengan di pinggir jalan. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada dalam situasi seperti ini, terjebak dalam pertarungan hidup dan mati dengan makhluk-makhluk yang bahkan tidak bisa ia pahami. Sosok-sosok yang berdiri di depan mereka semakin mendekat. Dito bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari mereka, energi yang bisa meruntuhkan apapun yang ada di jalannya. Sosok pertama, yang tampaknya paling besar dan paling kuat, menatap Dito dengan senyum jahat yang memperlihatkan deretan gigi tajam. "Kamu benar-benar anak yang spesial, Dito," ujar sosok itu, suaranya dalam dan mengerikan. "Kamu tidak tahu betapa berharganya darahmu bagi kami. Darahmu akan memberi kami kekuatan yang kami butuhkan untuk menguasai dunia ini." Dito merasa tubuhnya semakin lemas mendengar kata-kata itu. "Kenapa harus aku?" Suara Dito bergetar. "Apa yang kalian inginkan dariku? Aku hanya seorang anak yatim yang berjualan gorengan." Sosok itu tertawa, tawa yang seakan keluar dari kedalaman neraka. "Kamu tidak tahu seberapa dalam sejarah yang kamu bawa dalam dirimu. Darahmu adalah kunci, Dito. Kunci untuk membuka gerbang kekuatan yang selama ini tertutup. Dan kita akan menjadi penguasa dunia ini. Kamu akan membantu kami untuk itu." Dito merasa seakan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Semua kata-kata ini terlalu berat untuk dipahami. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa melawan kekuatan yang begitu besar? Apakah ia benar-benar bisa mengatasi ini? Aldo bergerak cepat, menangkis serangan dari salah satu makhluk itu yang tiba-tiba meluncurkan tenaga gelap. Ledakan energi itu mengguncang udara, tetapi Aldo mampu menghindar dengan gesit. "Kamu harus siap, Dito. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkanmu." Dito mengangguk, meskipun keraguan masih menggelayuti dirinya. Namun, saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam dirinya, sebuah dorongan kuat muncul, sebuah kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi yang terasa begitu akrab. Darahnya mendidih seakan suara dalam dirinya memanggilnya untuk bangkit. Sesuatu yang telah lama tertidur dalam dirinya akhirnya mulai terbangun. Sosok makhluk yang lebih besar bergerak maju, mengangkat tangannya yang hitam pekat, siap untuk meluncurkan serangan besar yang bisa menghancurkan mereka. Dito bisa merasakan kehangatan yang semakin membakar tubuhnya, dan tanpa ia sadari, ia mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dito tidak tahu apa yang ia lakukan, tetapi tiba-tiba, sebuah bola energi biru terang muncul di telapak tangannya, seolah-olah tangannya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan dorongan yang luar biasa, Dito melepaskan bola energi itu ke arah makhluk besar itu. Bola energi itu melesat cepat, menghantam makhluk itu dengan kekuatan yang tak terduga. Ledakan dahsyat terdengar ketika bola energi itu mengenai tubuh
Makhluk itu menghancurkan tubuhnya menjadi serpihan gelap yang beterbangan. Dito terengah-engah, kaget dengan kekuatan yang baru saja ia keluarkan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya, tetapi yang jelas, kekuatan itu ada dalam dirinya, dan ia baru saja menggunakannya. Aldo, suara Dito bergetar. Apa yang terjadi? Apa yang aku lakukan? Aldo memandangnya dengan tatapan penuh keheranan. Itu adalah kekuatanmu, Dito. Kamu baru saja mengendalikan energi yang ada dalam darahmu. Kamu bisa melakukannya. Dito masih terengah-engah, matanya menatap tangan kanannya yang masih terasa bergetar. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aldo menarik napas dalam-dalam, menatap Dito dengan serius. Itu bukan hal yang mudah untuk dipahami, Dito. Kekuatanmu datang dari darah penyihir yang mengalir dalam dirimu. Namun, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kekuatan itu bisa sangat berbahaya. Kamu baru saja menggunakan kekuatan alam semesta, energi yang bisa menghancurkan dunia jika disalahgunakan. Dito merasa beban kata-kata Aldo semakin mengikatnya. Ia belum siap menghadapi kekuatan sebesar itu, apalagi mengendalikan kekuatan yang bisa menghancurkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan bahwa kekuatan itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk bertahan hidup. Sosok-sosok gelap yang tersisa tidak tinggal diam. Mereka mulai bergerak lebih cepat, menyusun formasi untuk menyerang. Dito merasakan aura gelap yang semakin kuat mendekat, namun ia juga bisa merasakan kekuatan dalam dirinya semakin terbangun. Ada sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuatnya semakin kuat, semakin siap untuk melawan. Sosok besar yang sebelumnya dihancurkan oleh bola energi Dito mulai meregangkan tubuhnya, dan tiba-tiba tubuhnya bergerak kembali seolah-olah tidak terpengaruh oleh serangan itu. Kekuatanmu masih sangat lemah, katanya dengan suara serak, namun penuh ancaman. Kamu tidak bisa menghindar dari takdirmu, Dito. Aldo bersiap untuk menyerang, tetapi Dito mengangkat tangannya. Tunggu. Ia menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi kalian. Dengan kata-kata itu, Dito merasakan energi dalam tubuhnya menyatu, terasa semakin kuat, semakin mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu apakah ia bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya, tetapi yang jelas, ia akan mencoba. Tiba-tiba, Dito mengangkat kedua tangannya, memusatkan seluruh energi dalam dirinya. Dalam sekejap, bola energi biru yang lebih besar dan lebih terang muncul di kedua tangannya. Energi itu berkumpul dengan cepat, dan tanpa peringatan, Dito melepaskan dua bola energi besar yang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah sosok-sosok gelap itu. Ledakan yang terjadi kali ini jauh lebih besar. Semua makhluk itu terlempar, tubuh mereka meledak dalam semburan cahaya yang menyilaukan, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi panas. Dito terjatuh ke tanah, lelah dan hampir tak sadar, tetapi ia tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Aldo datang menghampiri Dito, menyandarkan tubuhnya yang lemah. Kamu sudah melakukannya, Dito. Kamu baru saja mengalahkan mereka. Tapi ini belum berakhir. Dito terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Maksudmu, masih ada lagi yang datang? Aldo menatapnya dengan serius. Wajahnya penuh dengan ketegangan. Ya, mereka akan kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Darahmu. Dito menatap. Tangan kanannya yang masih terasa bergetar. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal yang pasti. Perjalanannya belum berakhir. Kekuatan dalam dirinya baru saja terbangun, dan sekarang ia harus belajar bagaimana mengendalikannya jika ia ingin bertahan.